Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah melewati tahapan yang cukup panjang dalam beberapa kali rekaman, saya bersyukur bahwa saya berhasil mempunyai cukup waktu untuk mendampingi Pak Reva. Guru Reva telah menuntaskan penjelasan The Art of Internal Healing atau The Art of Self-Healing yang merupakan bagian yang sangat langka terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ini baru dilakukan pada kesempatan sekarang. Terima kasih Guru Reva telah menyediakan waktu, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mendampingi Guru Reva memberikan penjelasan secara gamblang kepada kawan-kawan sentuhan spiritual kuantum dalam menjelaskan self-healing ini. Sebagai kesimpulan penutup teman-teman, nomor satu saya harus sampaikan bahwa kali inilah secara lebih gamblang dapat dijelaskan bahwa SSQ bukanlah sesuatu yang sifatnya klinik, karena ini menjelaskan nomor satu hal yang paling mendasar, yaitu kepada Allah lah kita bermohon, dan atas perkenan Allah lah maka semua yang kita stimulir dalam kaitan dengan self-healing berjalan sebagaimana mestinya. Dasar pertama self-healing adalah kecenderungan untuk menyampaikan kepada Allah nikmat yang kita terima, sekaligus juga apa yang kita mohonkan kepada Allah. Sehingga dengan kesempatan itu pula lah maka kemudian self-healing kemudian bisa berlangsung. Hal kedua yang buat saya itu luar biasa, jarang sekali diungkapkan secara lebih gamblang, adalah Guru Reva di tengah-tengah tadi sudah menjelaskan. Karena apa yang kita lakukan betul-betul bermohon kepada Allah di satu sisi, yang kedua adalah langkah bermohon ini kemudian secara saintifik, secara ilmiah dibuktikan dan digambarkan, sehingga proses ini benar-benar nomor satu adalah bergantung kepada Allah, nomor dua adalah menstimulir apa yang kita miliki dari pemberian Allah kepada kita, sehingga lalu semua itu kemudian tersatukan, terintegrasikan, sehingga lahirlah serangkaian, kalau istilah orang yang tidak terbiasa bisa menyatakan bahwa ini adalah keajaiban, namun sebetulnya ini adalah satu rangkaian, dan rangkaian ini sedemikian rupa menjadi satu kesatuan, integrasi luar biasa, sampai kemudian Allah menumpahkan dan memberikan izin pada saat Ia berkenan untuk kita menumpahkan pengobatan dan keajaiban-keajaiban yang ditumpahkan dalam kesempatan ini. Hal inilah yang kemudian bergulir dan bergulir.
pada setiap saat ini kemudian ditumpahkan, maka pada saat yang tidak berbeda jauh, pada kesempatan-kesempatan yang lain, perguliran ini mengakibatkan langkah-langkah luar biasa. Pada langkah-langkah luar biasa ini, kemudian terjadilah keajaiban-keajaiban yang bisa memberikan peluang kepada kita untuk menumpahkan apa yang bisa kita berikan dalam kesempatan-kesempatan tersebut. Maka kemudian kalau dipertanyakan mengenai adakah itu keajaiban? Jawabannya tidak. Allah yang maha ajaib, yang telah menciptakan kita. Dan Bu Reva tadi sudah menjelaskan bahwa dalam rangkaian tubuh kita terdapat serangkaian hal yang kemudian kita bisa temukan. Dari serangkaian hal itu terdapat langkah-langkah yang kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan nomor satu hormon-hormon positif yang bisa kita stimulir. Dan Allah lah yang maha pemberi atas stimulasi tersebut. Dan ketika ternyata perilaku dan sikap-sikap kita menjadi bagian yang negatif, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang tidak membawa kepada keajaiban, malah merusak atau mengakibatkan hal-hal yang tidak efektif. Ketika hal-hal yang tidak efektif ini kemudian bergulir dan berjalan, maka ada serangkaian perilaku yang jelas-jelas terlihat dalam perilaku kita, dalam sikap kita, dalam kebiasaan kita, yang itu harus diperbaiki. Jadi mengobati adalah nomor satu, memperbaiki apa yang kemudian sudah diberikan Allah. Dan apabila itu sudah kemudian bergulir, maka kesempatan berikutnya adalah menajamkannya lebih lanjut sampai kita bisa merumuskan hal-hal yang positif menjadi benar-benar positif. Yang apabila kemudian itu jadi negatif, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Bukan karena negatifnya SSQ, tapi memang karena sikap kita tidak cukup untuk membuat stimulasi-stimulasi yang memungkinkan terjadinya penajaman-penajaman yang dilakukan. Kesempatan inilah yang membuat menjadi hal positif yang kemudian berkembang. Maka apabila kita ingin memperbaiki penyakit orang, maka kita sendirilah yang harus kemudian memperbaiki diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk kita merumuskan segala sesuatu yang lebih positif lagi. Jadi juga bukan karena sikap yang dimiliki seseorang sebagai guru yang membuat itu menjadi positif, tapi karena langkah-langkah yang kita lakukan pas, bertujuan, dan membawa hasil. Dan setiap kali membawa hasil hanya kepada Allah lah kemudian kita mencoba memperbaiki diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita diberikan keleluasaan, nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa nih di DVD yang luar biasa sekali, yaitu adalah DVD duet ini bersama guru kita semua, guru besar kuantum, guru Niam Muiz. Bersama saya, kita akan membahas suatu topik yang memang sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini, yaitu quantum self healing. Bagaimana meningkatkan antibodi tubuh dengan secara kuantum ini. Nah,
Semua materi ini nanti ada beberapa materi yang akan dibahas dengan tuntas, dan nanti saya akan sharing bersama Guru Niam, kita ada diskusi bersama. Dan materi ini memang bagian dari kontribusi kita nih sebagai manusia, sebagai warga negara, mencoba memberikan suatu solusi alternatif bagaimana menghadapi pandemi ini dengan perasaan yang tentram gitu ya. Jangan panik dan segala macam, tetap ikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, ditambah protokol kuantum ini ya, protokol kolbu dan segala macam. Nanti kita akan bahas satu persatu seperti apa itu ya. Yang pertama adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di bumi ini tentu atas izinnya nih gitu. Otomatis termasuk kesehatan ya, termasuk jiwa kita semua ini. Siapa yang menggerakkan tuh sel-sel di seluruh dunia ini? Ya, hanya Allah yang bisa menggerakkan. Dan pedoman pertama di kuantum adalah jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ya, kuatkan ini. Jadi keyakinan ini harus ditumbuhkan dulu bahwa semua yang menyembuhkan adalah Allah. Kita bagian dari ikhtiar. Makanya yang kita bisa lakukan adalah kontrak ikhtiar. Kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Nanti kita akan jelaskan seperti apa ikhtiar kita. Nah, karena kita tahu yang menyembuhkan adalah Allah, berarti kita harus gimana caranya dekat kepada Sang Maha Penyembuh nih. Jadi pedoman pertama dari quantum self healing adalah gimana caranya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 solusi, ada 3 tips lah bagaimana untuk supaya dekat. Pertama, izinkan diri kita ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan diri kita ini terhubung dengan kasih sayang Allah. Ya. Karena ini virus gaib ini. Siapa yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa melihat. Kita harus mengandalkan Sang Maha Gaib juga di sini gitu. Betapa banyak kisah orang sudah menggunakan APD, minum vitamin segala macam, tetap aja bisa terkena dan segala macam. Seperti itu ya. Otomatis karena virus gaib, kita harus mengandalkan yang Maha Gaib, yaitu Allah SWT. Jadi pertama adalah apa? Libatkan rasa terhubung dengan kasih sayang Allah. Caranya gimana? Dengan memohon aja. Ya Allah, izinkan saya terhubung dengan kasih sayangmu dalam menghadapi virus ini. Misalnya begitu. Ya, gampang kok. Yang kedua, yakinkan kekuatan kun fayakun Allah. Ya. Kemarin kita dapat ada alumni nih. Kita ada alumni Bu Dewi. Ternyata bayi-bayinya itu entah gimana terkena virus COVID-19. Dan alhamdulillah sekarang sudah negatif. Cuman yang membuat positif menjadi negatif siapa? Siapa yang menggerakkan sel-sel bayi itu sehingga yang tadinya biasa terkena virus bisa melawan virus dan virusnya bisa keluar dari tubuh bayi-bayi itu? Apakah kita? Tidak. Hanya Allah yang bisa. Jadi Allah punya kekuatan yang namanya kun fayakun Allah. Nah, kita yakin nggak dengan kun fayakun Allah? Terbukti, alhamdulillah kita masih survive sampai sekarang. Ketika kita masih survive, berarti itu ada izin dari Allah tuh, ya. Jadi pertama, izinkan terhubung. Yang kedua apa? Yakinkan ada Allah yang Maha Penyembuh, ada Allah yang Maha dari segalanya, ada Allah yang bisa membolak-balikan virus dan segala macam. Yakinkan itu. Dan yang ketiga adalah ikhlaskan. Karena kita benar-benar la haula di situ. Ya, tidak bisa apa-apa tanpa persetujuan Allah. Jadi yang pertama, ketika kita terhubung, kalau kita punya Allah yang melindungi kita, siapa yang lebih baik daripada Allah? Do you have anything better? Gak ada. Ya. Terus kita yakin bahwa hanya dengan kun fayakun Allah lah hari ini kita bisa bernafas. Ya. Hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa sehat dan segala macam. Yang ketiga, ikhlaskan dari hasil itu. Lepaskan dengan hasil. Jadi jangan kita horor, stres bagaimana, silaturahmi takut dan segala macam. Lakukan protokol pemerintah, cuman protokol hati juga harus dikuatkan, ya.
yang kita lihat dari yang sekarang terjadi di dunia ya seperti itu tuh. Semuanya goib nih, yang sembuh juga goib, tiba-tiba sembuh. Yang sakit juga sakit gitu. Minum obatnya sama dan segala macam, ya. Berarti ini kan ada sesuatu kekuatan lebih besar dari kekuatan kita. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dengan 3 tips ini, insya Allah kita bisa memulai aktivitas menebarkan kasih sayang, cinta, ya, tanpa rasa takut, rasa khawatir. Jadi ada 2 protokol tadi. Yang tadi kan dari pemerintah ada APD, alat pelindung diri. Ya. Kita tambahkan lagi Allah sebagai pelindung diri kita juga. Jadi ada 2 ya. Ikhtiar maksimal, 3M laksanakan. Tapi jangan lupa libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Yakin dengan kun fayakun Allah. Yang ketiga, ikhlaskan, lepaskan dari hasil akhir. Ini penting nih. Nah, bagaimana supaya kita lebih terhubung dengan Allah? Setiap mulai aktivitas, jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah opening channel, pembuka keberkahan. Namanya pintu kan, pintu itu bentuknya kecil, cuman begitu kita buka luas itu, ya, rumahnya luas segala macam. Cuman pintu mah kecil. Nah, Bismillah itu pembuka pintu itu, pintu keberkahan itu. Dengan Bismillah semua yang kita kerjakan, insya Allah membawa berkah. Berkah di sini rahasia Allah, bisa berkah sehat, berkah rezeki dan segala macam. Yang kedua, pastikan setelah Bismillah kita ucapkan biiznillah, dengan izin Allah. Kalau mau jujur, apa yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya dengan izin Allah. Semua yang ada di bumi ini bukan punya kita. Makanya waktu kita meninggal apa disebut? Meninggal dunia. Berarti kan meninggalkan dunia itu. Ya, meninggalkan semua yang di dunia kita tinggalin. Itu menandakan sebenarnya nih bumi ini milik Allah. Ini udara milik Allah yang kita hirup nih. Nah, jadi dengan kita bilang dengan izin Allah, kita tuh sama aja berlaku adab yang baik, berlaku adab, sopan santun. Ya Allah, saya pinjam udara ini untuk saya. Itulah, saya pinjam nasi ini untuk saya. Ini kan beras semua milik Allah juga. Semuanya milik Allah. Nggak ada kita punya apa-apa. Buktinya meninggal nggak bawa apa-apa juga kan. Nah, jadi dengan mengucapkan bismillah itu sama saja kita menggunakan adab terbaik, yaitu memohon izin kepada Allah. Yang ketiga adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Kita nih zero, nggak bisa apapun. Saya nggak bisa bicara tanpa pertolongan dari Allah. Hari ini kita bertemu, Bapak Ibu belajar via video juga tidak mungkin bisa belajar tanpa izin dari Allah. Tanpa izin nggak bisa. Jadi benar-benar pasrahkan ini, pasrahkan. Ya, la haula, benar-benar tidak bisa apapun tanpa pertolongan Allah.